welcome to my class. So now with me Niru Putuatiase. Dan teman-teman, kali ini yaitu lembar kerja pertemuan ke-6. Perkenalkan, nama saya Niru Putuatiase. Saya dari kelas 11 IPS absen 27. Yuk kita belajar bersama-sama. Nah teman-teman, soal yang pertama yaitu sumber daya apa sih yang dibutuhkan dalam usaha makanan khas daerah? Tentunya dalam berusaha makan khas daerah membutuhkan sumber daya. Nah yang jawaban yaitu yang pertama yaitu man atau manusia. Dalam suatu makanan pembuatan usaha makanan khas daerah, kalian membutuhkan manusia yaitu sebagai penggerak atau membutuhkan tenaga kerja untuk mengelola usaha makanan khas daerah tersebut. Tentunya harus memiliki tenaga kerja yang terdidik dan juga terlatih agar tidak rugi ya teman-teman. Kemudian kita ke bagian yang kedua yaitu money atau uang. Tentunya jika membuat suatu usaha harus memiliki uang atau juga modal untuk membeli peralatan, kemudian untuk membeli bahan-bahan, serta menggaji karyawan. Tentunya membutuhkan uang, jadi faktor uang juga sangat penting. Yang ketiga yaitu material atau bahan-bahan. Makanan khas daerah yaitu suatu makanan yang terdapat di suatu daerah tertentu. Tentunya makanan itu terbuat dari bahan-bahan sehingga menjadi makanan khas daerah. Bahan-bahan yang diolah ini kita beli bisa di pasar atau di tempat lainnya kita bisa dapatkan. Bahan-bahan adalah sebuah material yang terdiri dari bahan mentah, setengah jadi, ataupun barang jadi. Bahan-bahan inilah yang akan diolah menjadi makanan khas daerah yang akan kalian buat di video yang ditugaskan pada pertemuan selanjutnya. Kemudian yang keempat itu mesin atau peralatan. Peralatan adalah alat-alat untuk alat-alat dalam berproduksi makanan khas daerah. Alat-alat yang kalian butuhkan, misalnya kalian membutuhkan seperti mesin oven, mesin penggorengan, atau banyak mesin lainnya. Kemudian selanjutnya itu metode atau cara kerja. Cara kerja yaitu tips-tips yang kalian lakukan dalam membuat usaha makanan khas daerah. Selanjutnya itu market atau pasar. Nah, dalam memproduksi makanan khas daerah ataupun usaha-usaha lainnya juga kita membutuhkan yang namanya market atau pasar. Jika kalian membuat usaha namun tidak memasarkannya, lalu untuk apa kalian membangun usaha? Tentunya market ini menjadi kunci besar, kunci penting dalam membuat usaha makanan khas daerah. Jadi, seorang pengusaha harus memiliki jaringan marketing yang luas. Kemudian yang selanjutnya yaitu informasi. Informasi dalam makanan khas daerah kalian harus tertera. Mungkin kalian bisa cantumkan pada website, Instagram, WhatsApp, atau blog-blog lainnya. Question number 2, yaitu pertanyaan nomor kedua, yaitu tentukanlah sumber daya yang dibutuhkan dalam makanan khas daerahmu. Nah teman-teman, tentunya kalian masih ingat apa sih makanan khas daerah yang saya buat? Makanan khas yang saya buat yaitu sambal bawang Bali maknyus atau sambal babacus, yaitu sambal Bali bawang maknyus. Nah, sambal bawang ini juga membutuhkan sumber daya. Sumber daya yang pertama yaitu manusia. Saya membutuhkan rekan bekerja untuk dalam proses pengemasan. Padahal sebenarnya hampir keseluruhan saya bisa mengerjakannya. Namun dalam pengemasan saya membutuhkan rekan kerja yang juga terdidik, terlatih dalam mengemas makanan khas daerah. Kedua yaitu money. Nah tentunya dalam usaha sambal bawang matah khas Bali saya memerlukan uang untuk membeli bahan-bahan dan membeli peralatan yang saya butuhkan dalam proses produksi makanan khas daerah saya. Kemudian sebentar dulu teman-teman, saya menghabiskan sekitar
mungkin 30.000 untuk membeli semua bahan dan beberapa peralatan yang saya gunakan. Kemudian selanjutnya yaitu material. Material artinya bahan-bahan atau yang saya gunakan, seperti misalnya bawang, serai, kemudian limau, cabai, garam, kemudian lagi saya menggunakan terasi, kacang tanah. Jika saya ingin menambahkan toppingnya yang beragam, saya juga bisa menambahkan ikan teri. Itu saja, saya menggunakan bahan-bahan itu. Kemudian selain bahan-bahannya, ada yaitu yang namanya peralatan atau yang namanya mesin. Peralatan yang saya gunakan sebenarnya cukup sederhana, seperti misalnya talenan, kemudian piring atau wadah lainnya. Saya menggunakan sumpit, penggorengan, kemudian wajan, kompor. Saya menggunakan itu dalam proses produksi sambal bawang matah khas Bali yang maknyus. Selanjutnya yaitu saya menggunakan cara kerja dalam pembuatan makanan khas daerah saya, yaitu dengan cara saya menggunakan teknik seperti memotong, kemudian mencampurnya sehingga makan khas daerah saya menjadi makan khas daerah yang bumbunya teresap sehingga tercapai tujuan, yaitu sambal bawang matah khas Bali yang maknyus. Kemudian yang terakhir itu pasar. Nah, di faktor pasar ini, karena sambal bawang matah khas Bali ini saya targetkan untuk pemasaran saya dengan wisatawan, karena di Bali banyak wisatawan asing yang datang, tidak hanya domestik namun mancanegara, sehingga apabila karyawan atau tenaga kerja yang saya pekerjakan dalam perusahaan sambal bawang Bali ini harus memiliki skill bahasa, harus melebihi dari satu bahasa, yaitu misalnya saja kita sebagai bahasa ibu kita Indonesia, maka para karyawan harus bisa berbahasa Inggris, China, atau kemudian Spanish. Semua bahasa harus dikuasai, setidaknya lebih dari satu. Sehingga saya ingin menciptakan marketing yang luas, tidak hanya berfokus pada orang-orang lokal, namun juga tamu wisatawan dapat mencobanya. Sehingga saya tekankan sekali lagi bahwa jika karyawan saya, bahwa jika harus memiliki skill berbahasa lebih dari satu, kemudian mampu memasarkan produk ini juga ke pasar-pasaran dengan pengemasan yang simpel ini, sehingga mereka mampu dapat dipasarkan tidak hanya dalam lingkup desa ataupun pasar modern juga bisa. Kemudian pemasarannya juga kita pasarkan juga lewat online. Nah, lewat online ini yaitu terkait dengan informasi dari produk saya dapat kalian lihat dari Instagram saya, yaitu utuyu. Kalian bisa mengeceknya di sana, maka kami akan memberikan tautan link jika kalian ingin memesannya secara online. Kalian bisa membooking terlebih dahulu sehingga antrean pemesanan kita tidak terlalu menumpuk, apalagi di era corona ya teman-teman, tidak boleh berdesak-desakan. Jadi kalian harus antrai jika mau membeli produk makanan khas sambal bawang matah ini. Number 3 yaitu perencanaan pemasaran usaha makanan khas daerah. Nah, perencanaan ini apa aja sih strategi pemasaran usaha yang tepat? Beberapa strateginya, yaitu yang pertama, memberikan nama yang unik, yaitu misalnya image yang tertanam terhadap usaha makanan khas daerah tersebut, sehingga orang lain akan merasa terdengar unik mendengar dari nama-nama dari usaha kalian, sehingga menambah ciri khas dari usaha produk kalian. Yang kedua itu, perkenalkan usaha makanan khas daerah kalian kepada masyarakat. Artinya di sini
kalian membuat usaha makanan khas daerah, makanan tersebut tidak hanya bisa dinikmati oleh kalangan kalian, namun kalian juga bisa memberitahu kepada teman-teman kalian, rekan kerja, untuk sekedar mencicipi atau memberitahu apakah makan khas daerah saya nikmat atau ada yang kurang. Kemudian kalian bisa mengimprove lagi kekurangan yang akan kalian tambahkan pada produk kalian. Yang ketiga itu memberikan potongan harga pada acara-acara pada saat grand opening misalnya. Jadi wisatawan ataupun pembeli akan merasa produk kalian itu bisa dipertimbangkan secara harga atau mungkin lebih murah, maka mereka akan tertarik membelinya dibandingkan di tempat usaha lainnya. Kemudian itu membangun jaringan dengan usaha lain yang dapat mendukung usaha makanan yang dibuat. Nah, di sini artinya kalian bisa bekerja sama dengan rekan usaha lainnya. Misalnya kalian bisa berkolaborasi, misalnya membuat makanan khas daerah Klepon bisa berkolaborasi dengan gula makanan khas daerah gula dari lainnya, sehingga hal tersebut menambah kekhasan dari produk kalian dan membuat jaringan kita semakin luas. Kemudian menciptakan inovasi pada menu-menu yang ditawarkan sehingga rasanya tidak bosan karena menunya begitu-begitu saja. Selanjutnya itu meningkatkan kualitas pelayanan. Saya ingat di sini yaitu tamu adalah raja. Jadi saya usahakan bahwa pelayanan itu harus diberikan terbaik pada pelayanan kita terhadap pembeli ataupun pelanggan kita. Jadi soal number 4 itu bagaimanakah strategi pemasaran pada makanan khas daerahmu. Jadi strateginya yang pertama yaitu memberikan nama yang unik. Saya berpikir bahwa makanan khas daerah saya mungkin akan terdengar lebih unik jika namanya itu Babanyus, jadi sambal bawang Bali maknyus. Jadi kalian mungkin bisa mencobanya dan memberikan saran jika nama itu terdengar unik dan bagus di telinga kalian. Kemudian yang kedua itu perkenalkan usaha olahan makanan kepada masyarakat. Sambal bawang ini saya akan perkenalkan kepada orang-orang sekitar saya, kemudian rekan-rekan kerja saya untuk mencicipi langsung bahwa bagaimana sih rasa dari makanan khas daerah ini. Potongan harga, memberikan potong harga rasanya dekat dengan sambal bawang bata ini, karena di Bali atau sering kita dengar bahwa banyak acara yang diadakan sehingga sambal bawang ini menjadi alternatif bahan makanan ataupun pelengkap sambal dalam acara tersebut, sehingga saya bisa memberikan potongan harga dalam bernegosiasi terhadap paket diskon hari raya tentunya dan juga acara yang dipesan terlebih dahulu. Saya mungkin akan memberikan potongan diskon sebanyak 20% ataupun diskon lainnya. Kemudian membangun jaringan dengan usaha lainnya yang dapat mendukung usaha makanan khas yang dibuat. Rencana dari planning makanan khas sambal bawang mata kami juga akan berencana berkolaborasi dengan nasi putih bumbu dari daerah lainnya, sehingga kami bisa bekerja sama untuk menciptakan rasa yang nikmat ataupun juga membangun jaringan terhadap mereka, sehingga kita bisa bekerja sama menjual produk yang akan kita pasarkan, dapat membangun kekerabatan dan juga membangun jalinan pertemanan dalam usaha perbisnisan. Kemudian menciptakan inovasi pada menu-menu yang ditawarkan. Sambal bawang matah khas Bali kami ini tidak hanya bertopping pada kacang, namun bisa bervarian, juga bisa menjadi alternatif penyembuh. Misalnya saja kalian dianjurkan untuk makan tomat setiap hari karena memiliki masalah dengan mata atau organ lainnya, maka kalian bisa memesan toppingnya sebagai tomat atau buah-buahan lainnya, sehingga kalian tidak akan bosan jika kalian merasa menunya itu saja, dan juga kalian dapat memberikan informasi terkait dari
terkait dari apakah makanan khas daerah tersebut bosan, kalian bisa mengunjungi Instagram kami dan memberikan komentar. Kemudian meningkatkan kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan pada produk kami akan terus kami tingkatkan dengan setiap hari karyawan dan pekerja akan mendapatkan webinar, akan mendapatkan seminar dan juga pelatihan kerja secara offline dan online tentang cara bekerja, cara pemasaran, cara memproduksi. Nah, teman-teman, materi dan soal-soalnya sudah semua terbahas. Jadi, pertemuan kali ini sampai sini aja dulu ya. Dan next, kalian bisa request untuk materi selanjutnya atau ada improve untuk pertemuan kali ini. Kalian bisa tinggalkan komentar di bawah. Jadi, terima kasih. Bye.